Bab 2202. Jadinya Ekaristi. Tanpa diduga, pil mujarab yang kutunggu-tunggu akan sangat berguna. Di ruang memurnikan obat, merasakan pelarian Erikin, Chen dan yang lainnya tidak bisa tertawa atau menangis. Awalnya, mereka semua merasa bahwa Erikin tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan memurnikan obat hanya melakukan yang terbaik. Alhasil, dia tak menyangka pusaran yang menyembur keluar dari tubuh Erikin justru mampu menahan tekanan nyala api, hingga membiarkannya langsung terlepas dari Ramley Leng. Akhirnya aman sekarang. Bahkan jika Ramley Leng dalam fase penilaian, dia pasti tidak akan sampai di sini. Chen menghela nafas. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia melihat dua tetua lainnya dan tatapan aneh Jessie Tang dan Leona Zhang. Apa yang salah? Tidakkah menurutmu apa yang kukatakan itu salah? Chen terkejut. Penatua Chen, kami pikir kamu benar, tetapi terakhir kali Tuan Qin menyingkirkan orang ini, kamu mengatakan hal yang sama. Aku selalu merasa bahwa kamu memiliki mulu yang sial, kata Jessie Tang. Leona Zhang dan yang lainnya mengangguk putus asa di sela-sela. Kulit Chen memerah. Tidak akan lagi kali ini. Bahkan jika Ramley Leng dalam fase penilaian, dia tidak akan bisa mencapai posisi ini, kata Chen dengan percaya diri. Api sejati Dharmakaya dan tubuh dominator tumbuh di bawah nutrisi api, dan bahkan luka membantuku sembuh. Di luar, Erikin tidak tahu Chen sudah bersumpah. Dia merasakan perubahan di tubuhnya, dan juga sedikit bersemangat. Dharmakaya dan tubuh dominator pada mulanya adalah jiwa dewa, tubuh peningkatan. Dan luka-luka kesadaran meridian dan laut yang disebabkan oleh sentuhan ilmu hitam pemecah api yang dia gunakan sebelumnya, juga terus-menerus pulih di bawah api udara yang terus-menerus diserap pusaran ini. Ini membuat Erikin melihat pusaran keserakahan yang hampir membunuhnya sebelumnya, tetapi malah merasa sedikit baik dan ramah. Karena pusaran ini, energi api yang tertelan dapat diubah menjadi napas kerohanian dan pemurnian napas tubuh. Apakah Iblis Fu membutuhkannya? Sejak Iblis Fu masuk ke telapak tangan yang patah, sebagian besar waktunya telah kehilangan kabar. Sepanjang jalan setelah itu, kurang seseorang di sampingnya yang memberinya nasihat dan bantuan, rasanya selalu ada sesuatu yang hilang. Harus dikatakan bahwa meskipun Iblis Fu terkadang cerewet dan mudah gelisah, tapi juga sangat membantu dirinya sendiri. Apalagi saat Iblis Fu masih terjaga sebelumnya, juga sempat meminta aura kerohanian pada dirinya, mungkin juga membutuhkan benda ini sekarang. Lagi pula, dia tidak memiliki tubuh sekarang, hanya jiwa yang tersisa. Mengeluarkan pusaran udara kerohanian, Erikin langsung menggunakan jiwa kedua untuk mengantarkannya ke tepi lautan kesadaran, di dekat telapak tangan yang terapung. Dengan cara itu, seperti memancing, dan napas kerohanian ini adalah umpannya. Erikin sedikit mengernyit saat melihat benang kerohanian berkeliaran di sekitar telapak tangan yang patah, dan tidak terdengar berita tengan Iblis Fu sedikit pun. Apa mungkin dia salah berpikir? Tetapi saat berikutnya, telapak tangan yang terputus bergetar beberapa kali, dan kemudian bergerak. Dalam sekejap, sinar napas kerohanian itu langsung ditelan oleh hisapan yang dihasilkan di telapak tangan yang patah. Kemudian, telapak tangan yang terputus bergetar ringan, berkeliaran mencarinya, seolah tidak puas. Melihat itu berhasil, Erikin tidak terlalu bertele-tele, kehilangan puluhan atau ratusan napas kerohanian berturut-turut. Telapak yang terputus ini juga tidak ditolak oleh mereka yang datang, dan mereka semua terserap. Erik, kerohanian murni ini sangat lezat. Dari mana kamu mendapatkannya? Biarkan aku mendapatkan lebih banyak lagi. Aku memperbaiki lenganku selama ini, dan sangat kelelahan. Sedangkan menelan napas ini, suara familiar Iblis Fu terdengar lagi. Hanya saja, dibandingkan sebelumnya, suara ini memiliki beberapa kelemahan, dan sepertinya sangat lelah.
Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, kata Eric Kin berkata tidak berdaya. Untuk apa aku mengatakannya? Kamu juga tidak memberikan kerohanian kepadaku. Aku juga tidak bersedia menelan kerohanianmu. Iblis Fu berkata dengan tegas. Pada titik ini, Eric Kin memutar matanya. Fedri Su juga mengatakan sebelumnya bahwa Iblis Fu telah terlalu lama mempertahankan keadaan jiwa dewa. Kecuali jika menemukan tubuh untuk mengambilnya, atau menyerap napas kerohaniannya sendiri, maka akan sulit untuk kembali ke fase penilaian awal. Namun, Iblis Fu tidak ingin mengambil kultivator lain di alam fase transendensi, dan tidak mau merampok kekuatan kerohannya sendiri begitu saja. Tidak sampai menemukan telapak tangan yang ditinggalkan oleh pria pemberani yang mematahkan pergelangan tangannya di masa lalu, yang menyebabkan fusi, dan ada terlalu banyak jiwa dewa, yang sangat lambat. Bocah tengik, apakah kamu masih memiliki energi kerohanian ini? Berikan kepadaku sedikit lagi, kata Iblis Fu ketika Eric Kin tidak berbicara. Ya, ada, dan ada terlalu banyak untuk digunakan, tetapi sikapmu terlalu buruk sebelumnya, jadi aku tidak ingin memberikannya kepadamu, kata Eric Kin ringan. Iblis Fu, orang yang berinisiatif melahap energi kerohaniannya dan kini masih angkuh. Dia harus mencari tahu temperamen siapa yang lebih besar. Iblis Fu tertegun, kemudian menemukan bahwa temperamennya sepertinya sedikit lebih besar. Hei, bocah Kin, aku tidak bisa menangani telapak tangan ini selama berhari-hari, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan cemas, dan masih bisa marah padaku. Iblis Fu tersenyum datar. Bersambung. Bab 2203. Bangunnya Iblis Fu. Oh. Eric Kin mengangkat alisnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, berapa kali aku hampir mati untukmu saat itu. Dalam situasi berbahaya itu, aku bahkan tidak mengedipkan mataku. Aku hanya ingin mengorbankan diriku dan menyelamatkan nyawamu. Karena aku selalu memperlakukanmu dengan baik, selalu menganggapmu sebagai keponakanku. Melihat Eric Kin tidak berbicara, Iblis Fu buru-buru menggunakan teknik emosional dan berbicara dengan nada yang sangat mengharukan. Sial, aku saja sudah berkata seperti ini, apakah bocah ini masih tidak memberikanku energi kerohaniannya? Dan juga, aku akan menggabungkan lengan ini. Nanti setelah aku memiliki tubuh yang lengkap, akan menemukan metode rahasia, mungkin bisa menggunakan mayat itu untuk memulihkan jiwa. Begitu kekuatan ranah fase penilaian tercapai, sampai nanti kamu akan mendapat dukungan, dan tidak perlu bersembunyi di dataran tinggi lagi. Iblis Fu berkata lagi. Dengan telapak tangan yang terputus ini, kamu dapat memulihkan seluruh tubuhmu. Eric Kin juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut. Tentu saja, aku telah memulihkan banyak ingatan. Di antaranya adalah jenis keterampilan sihir tertentu yang pernah kudengar. Meski tidak pernah dipelajari, tapi di wilayah utara ada sejenis keterampilan sihir. Bahkan hanya dengan setetes darah saja sudah bisa menyimpan telapak tangan yang lengkap. Oke, cobalah untuk menyerap semangat kerohanian. Eric Kin tidak lagi menggoda Iblis Fu. Dengan lambaian tangannya, aura kerohanian yang tiba-tiba berubah menjadi pusaran air, sebagian tidak digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya sendiri tentang laut kesadaran, tetapi jatuh ke sisi Iblis Fu. Bagaimanapun, api di sekitarnya hampir tidak ada habisnya, yang dapat membuat Iblis Fu pulih sepenuhnya, dan Eric Kin juga sangat senang. Hei, Eric, kamu adalah anak yang baik. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, siapapun yang berani berurusan denganmu, aku akan menamparnya berkeping-keping. Iblis Fu tertawa gembira. Lalu dia bersenandung. Meskipun dia tidak berbicara sebelumnya, Eric Kin berlari sepanjang jalan, dan dia bisa merasakannya sampai batas tertentu. Saudara-saudara keluarga Leng telah mencatatnya. Jika mereka tidak mati,
setelah dia sembuh, pasti akan membawa Eric Kin secara pribadi untuk membunuh mereka. Waktu berlalu dengan lambat, dan Eric Kin juga tidak bergerak, jadi dia terus duduk di atas batu mutiara. Ramley Leng terdiam lama, dan dia tidak tahu apakah dia menyerah mencari atau bersembunyi di atas sungai Fenian. Jimat wajah roh ini sedikit lebih kabur dari sebelumnya. Eric Kin mengangkat kepalanya dan melihat garis-garis wajah roh yang mengambang di atas kepalanya. Blokade objek inilah yang mencegah diri sendiri untuk dapat memancarkan transmisi suara jiwa dewa atau bahkan menghubungi orang lain melalui token. Namun, setelah mempelajari semuanya, Eric Kin tidak menemukan cara untuk memecahkannya, jadi dia membiarkannya pergi. Tapi entahlah apakah ini berjalannya waktu atau aura api suci terlalu kuat, jimat wajah roh ini perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda melemah. Dalam beberapa jam, hal ini akan bubar sepenuhnya. Saat itu, Ramley dan yang lainnya seharusnya sudah pergi. Begitu Ekaristi yang dilepas landas, api di sini akan kewalahan. Tidak akan menjadi masalah. Eric Kin diam-diam berpikir, saat ini pusaran laut kesadaran berangsur-angsur berkurang intensitas menelannya. Tapi dia tidak merasakan perubahan pada tekanan api di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terbentuknya Ekaristi yang cukup mengimbangi efek hisapan pusaran air. Dan selama tidak ada jimat, apakah itu menghubungi penguasa Istana Es, atau penguasa keluarga yang akrab, penguasa Paviliun Sang Yue, dengan kekuatan ranah fase penilaian, akan melampaui Armadillo Leng dan lainnya. Apalagi orang-orang ini adalah identitas ketua iblis dan tidak bisa melihat cahaya. Jadi ketika jimat menghilang, kemungkinan besar mereka akan pergi lebih dulu. Eric Kin menebak bahwa itu benar. Armadillo Leng dan yang lainnya juga memiliki giok dan jimat wajah roh. Selama jimat menghilang, ketiganya akan segera mengetahuinya. Ini juga alasan mengapa Ramley Leng, setelah mengetahui bahwa Eric Kin hilang, menggunakan teknik rahasia dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa jam ini, Eric Kin harus dibunuh. Shoot! Tubuh Ramley Leng terus-menerus terbang di jurang api, mencari di setiap sudut nyala api yang tebal. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah batu mutiara. Meskipun jurang api cukup besar, tapi tempatnya tetap. Dan di bawah teknik rahasia eksplosif Ramley Leng, cepat atau lambat, ini dapat dicari secara menyeluruh. Bocah sialan, aku akan menemukanmu kali ini. Namun kali ini, setelah Ramley Leng menemukan Eric Kin, dia tidak langsung melangkah maju, melainkan mencibir. Selama dirinya mendekat, siapa yang akan tahu jika Eric Kin memiliki trik lain atau tidak? Kali ini dia belajar menjadi pintar dan melancarkan serangan langsung di luar kerohanian Eric Kin. Kamu tidak bisa melihatku, bagaimana bisa menahan seranganku? Di atas ujung jari, kecemerlangan hitam dan merah berputar dan mengembun menjadi cahaya ilahi yang ganas. Ketika kekuatan cahaya ilahi ini dikompresi secara ekstrim, duar. Cahaya ilahi terbang keluar, menembus lapisan api, seperti anak panah dari tali, dan tiba-tiba jatuh pada sosok itu. Ledakan itu terdengar seketika dan seluruh jurang api bergetar. Namun, senyum Ramley Leng dengan cepat membeku di wajahnya. Karena apa yang dia harapkan tidak terjadi. Bersambung.